Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi berada di dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang mengatasi kekecewaan. Telah sekian lama kita menghadapi situasi pandemi COVID-19, di mana kita ketahui seluruh dunia mengalami pandemi ini, bahkan kurang lebih 215 negara di dunia ini harus menghadapi pandemi COVID-19. Dan kenyataannya bahwa pandemi COVID-19 ini telah membawa kepada resesi ekonomi yang mengglobal. Nah, menghadapi situasi ini, kita dalam kehidupan sehari-hari menghadapi tekanan hidup, yaitu ada tekanan yang datang dari atas sebagai tekanan hidup, dan ada yang tekanan dari bawah sebagai tuntutan hidup. Tekanan hidup seperti ada yang kehilangan orang-orang yang sangat dikasihinya. Ada yang kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Ada yang kehilangan kesempatan untuk belajar atau untuk kuliah. Bahkan ada yang kehilangan kesempatan untuk berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan keluarganya, bahkan kehilangan kesempatan untuk datang beribadah di gereja masing-masing. Tekanan yang dari bawah ini dia datang sebagai tuntutan hidup, berupa kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi segala kebutuhan sandang pangan papan kita. Kebutuhan dana untuk melunasi utang-utang yang sedang berjalan, seperti cicilan sepeda motor, cicilan mobil, atau cicilan rumah, dan sebagainya. Kebutuhan untuk bersosial, kebutuhan untuk bepergian, dan sebagainya. Inilah tekanan hidup dengan tuntutan hidup ini menghimpit kita di dalam kehidupan sehari-hari, dan kalau ini berjalan cukup lama, dia akan mendatangkan tekanan yang besar, bahkan mengalami kekecewaan. Nah, kekecewaan ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kekecewaan ini bersifat universal. Artinya setiap orang, saudara dan saya, dapat mengalami kekecewaan. Juga kekecewaan ini dapat kambuh lagi. Seseorang mengalami kekecewaan berulang-ulang. Dan kekecewaan itu sendiri sangat menular. Artinya seseorang yang mengalami kekecewaan itu dapat dirasakan oleh orang lain. Dia menular. Dan para ahli berpendapat bahwa perasaan kecewa itu kalau dia berlangsung berkepanjangan dapat membuat seseorang itu kehilangan semangat untuk hidup. Hilang semangat untuk berdoa. Hilang semangat untuk baca Alkitab. Bahkan hilang semangatnya untuk pergi ke gereja. Dan kalau keadaan ini, kekecewaan ini ditunggangi oleh si iblis, yaitu si pencuri, pembunuh, dan pembinasa itu, maka akan mengakibatkan perceraian di tengah-tengah keluarga.
keluarga jadi berantakan, bahkan dapat mendatangkan nekat untuk bunuh diri. Inilah kekecewaan itu sangat berbahaya. Dia lebih berbahaya dari penyakit COVID-19. Oleh sebab itu, maka kekecewaan itu harus kita atasi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan itu? Bagaimana kita mengatasi kekecewaan itu? Nah, untuk itu saya ajak kita perhatikan firman Tuhan yang mengungkapkan tentang Yusuf mengatasi kekecewaan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1. Kejadian 39 ayat 1 berkata begini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa Yusuf telah dibawa di Mesir. Jadi Yusuf berada di Mesir. Tetapi sebelum Yusuf berada di Mesir, dia ada di Kanaan, hidup bersama-sama dengan ayahnya dan kakak-kakaknya, keluarganya di Kanaan. Nah, untuk itu kita mundur sedikit di dalam Kejadian pasal 30, ayatnya yang ke-43, supaya kita mengetahui hidup Yusuf sebelum tiba di Mesir. Ayat 43. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakob, papahnya Yusuf. Dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta, dan keledai. Dari ayat ini terungkap bahwa Yusuf hidup di satu keluarga yang bisa dikatakan sangat bertambah-tambah hartanya, artinya keluarga kaya. Yusuf hidup di satu keluarga yang kaya raya, konglomerat saat itu, segala kebutuhan tercukupi. Ini hidup Yusuf di Kanaan bersama dengan ayahnya dan keluarganya. Lebih lanjut lagi kita lihat di dalam pasal 37 ayat 4. Pasal 37 ayat 4 berkata, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Ayat ini mengungkapkan bahwa Yusuf ini adalah anak yang disayangi oleh ayahnya. Jadi dari dua ayat ini kita bisa melihat bahwa Yusuf hidup di Kanaan, di tengah-tengah keluarganya, dalam kelimpahan dan kenyamanan. Kenapa? Karena dia hidup di keluarga yang kaya raya, juga dia hidup dalam kasih sayang yang luar biasa dari ayahnya. Ini Yusuf. Tetapi setelah kita kembali ke pasal 39 ayat 1 dikatakan, Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dia dibawa ke Mesir dalam status sebagai budak belian. Budak belian artinya seorang budak yang tidak punya hak hidup. Semua ditentukan oleh tuannya. Jadi tuannya bisa berlaku semena-mena kepada dia. Karena dia tidak punya hak hidup. Berarti dia berada dalam kondisi penderitaan. Nah, dari ungkapan ini kita ketahui bahwa tadinya Yusuf hidup di Kanaan, di dalam zona nyaman, penuh dengan kelimpahan, kekayaan, dan kasih sayang. Kemudian dibawa ke Mesir kepada satu zona penderitaan, tidak punya hak hidup.
Ini dua zona kehidupan yang sangat berbeda. Nah, ketika Yusuf dibawa ke zona penderitaan ini, timbul pertanyaan, apakah Yusuf mengalami kekecewaan yang tadinya hidup dengan nyaman dan penuh kelimpahan di Kanaan, dan sekarang hidup dengan penuh penderitaan tanpa hak hidup di Mesir? Secara manusia, apabila seseorang itu dipindahkan dari hidup nyaman kepada hidup penuh penderitaan, atau dia dimutasikan dari suatu tempat hidup yang nyaman kepada kehidupan yang penuh dengan penderitaan, maka pasti dia mengalami kekecewaan. Secara manusia pasti mengalami kekecewaan. Logikanya berkata demikian. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yusuf mengalami kekecewaan. Alkitab tidak mengatakan bahwa Yusuf mengalami kekecewaan. Nah, dari sini kita bisa melihat apa rahasianya sehingga Yusuf tidak mengalami kekecewaan. Apa alasannya sehingga Yusuf tidak mengalami kekecewaan walaupun secara manusia harusnya mengalami kekecewaan? Maka dari keterangan-keterangan ini saya mengangkat judul pada saat ini adalah 3 cara jitu mengatasi kekecewaan. 3 cara jitu. Ini bukan cara yang abal-abal. Cara jitu menurut Kamus Bahasa Indonesia, jitu itu adalah tepat dan benar. Jadi 3 cara jitu adalah 3 cara tepat dan benar mengatasi kekecewaan berdasarkan pengalaman hidup atau kisah nyata dari seorang Yusuf di dalam Alkitab. Jadi 3 cara jitu mengatasi kekecewaan ini. Untuk itu, saya ajak kita baca Kejadian pasal 39, kita kembali ke Kejadian pasal 39, ayat 2 sampai 4. Berkata begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepadanya pada kekuasaan Yusuf. Dari ayat-ayat ini saya angkat poin yang pertama ini dengan judul, kita harus percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Kita harus percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Yusuf walaupun dia berada di zona penderitaan, tetapi karena Allah beserta dengan dia, dia dibuat berhasil. Begitu juga dengan kita. Walaupun kita berada di dalam kondisi COVID-19 saat ini, zona tidak nyaman, penuh dengan tekanan hidup dan tuntutan hidup. Tetapi kalau Yesus beserta dengan kita, maka kita pasti berhasil. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata begini. 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini kata Tuhan. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita semua. Engkau yang sedang menonton, sedang mendengar video ini, biarlah engkau menyelami firman Tuhan ini, bahwa jangan takut sebab kata Tuhan, aku menyertai engkau. Tuhan beserta dengan engkau. Engkau di mana saja. Harus kita percaya, harus kita yakin. Untuk apa Allah menyertai kita? Adalah dikatakan
aku akan menolong engkau. Jadi Tuhan menyertai kita karena dia mau menolong kita. Sama seperti Yusuf, Allah beserta dengan dia supaya Allah menolong dia. Walaupun dalam zona penderitaan, tetap dia berhasil karena ditolong oleh Tuhan. Sama dengan kita juga pasti ditolong oleh Tuhan. Perjanjian lama. Sekarang kita lihat di perjanjian baru. Di dalam Roma 8, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 berkata begini. Kita tahu sekarang, ini pengalaman kita sebagai anak Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang telah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita yang mengasihi Tuhan dijanjikan melalui firman Tuhan ini bahwa Allah turut bekerja. Jadi di sini ketika Allah hadir bersama dengan dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita sebagai karyawan tetaplah kerjakan dalam situasi COVID-19. Tetap kerjakan tugas kewajibanmu. Sebagai pengusaha, tetap kerjakan apa yang engkau sedang kerjakan. Engkau pebisnis, bisnis apapun, engkau kerjakan dengan serius. Mungkin engkau sebagai ibu rumah tangga, tetap kerjakan apa yang menjadi tugasmu sehari-hari. Dengan percaya bahwa Yesus beserta dengan engkau. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Yesus turut bekerja di dalam setiap pekerjaan yang sedang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan. Artinya satu hasil yang baik buat kita. Ini penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan di dalam Ibrani katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Artinya kita tidak dibiarkan pergi sendiri, jalan sendiri. Dia tidak akan tinggalkan, terlalu cepat kemudian kita tertinggal di belakang. Tidak. Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Allah beserta dengan kita. Ini harus kita pegang. Poin pertama, kita harus percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam Daniel pasal 3, dikatakan begini. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian, dapur api yang menyala-nyala yang sangat panas itu. Dilemparkan 3 orang ke dalam dapur itu. Karena apa? Karena mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Ayat 17. Daniel pasal 3 ayat 17. Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ini kenapa sampai keluar pernyataan iman yang luar biasa seperti ini? Karena Sadrak, Mesak, Abednego percaya bahwa Allah beserta dengan mereka. Begitu juga dengan kalau kita percaya bahwa Yesus beserta dengan kita. Walaupun kita seakan-akan berada dalam dapur api. Di mana api yang panas membakar kita. Oleh karena dilingkupi oleh satu persoalan yang berat. Masalah keuangan yang berat. Masalah sakit penyakit yang berat. Kita percaya ada Yesus. Maka dia sanggup untuk melepaskan kita. Ayat yang ke 24 dan 25 berkata, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab menteri-menteri itu kepada rajanya, benar ya Raja. Ayat 25. Katanya raja itu. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi di dalam dapur api itu
Yang dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala panas itu ada 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi ketika dilihat oleh raja dan para menteri, loh kok 4 orang? Yang satu seperti anak dewa, yaitu terjemahan lama lain katakan sebagai anak, seperti anak manusia. Itulah Yesus, anak manusia. Yesus beserta dengan mereka di dalam dapur api. Begitu juga dengan kita. Kalau kita betul-betul punya iman, percaya bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah beserta dengan kita, walaupun kita ada dalam kesulitan seperti apapun, bagaikan dapur api, kita bebas melakukan. Kita memiliki kesempatan, kita memiliki kesukaan, kita memiliki damai dan sukacita. Kenapa? Karena Yesus beserta dengan kita. Jadi poin pertama, kita harus percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Kalau kita percaya Allah beserta dengan kita, maka kekecewaan itu secara otomatis dia akan pergi. Poin yang kedua. Poin yang kedua dari 3 cara jitu mengatasi kekecewaan. Saya ajak kita balik lagi ke Kejadian pasal 39. Kejadian 39 ayatnya yang ke-7 dan 8a berkata begini. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8a. Tetapi Yusuf menolak. Tetapi Yusuf menolak. Kenapa Yusuf menolak? Ayat 9b berkata, dan ayat 10. Bagaimanakah mungkin, kata Yusuf, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia, dan seterusnya. Yusuf tolak. Bahkan kalau kita pelajari lebih lanjut lagi, Yusuf tinggalkan bajunya dan dia lari meninggalkan istri Potifar. Apa artinya ini? Ini saya angkat sebagai poin yang kedua adalah kita harus memiliki integritas sebagai anak Tuhan. Yusuf memiliki integritas sebagai anak Tuhan. Dia tidak mau untuk melawan tuannya, atasannya. Dia loyal kepada atasannya. Karena dia punya integritas sebagai anak Tuhan. Begitu juga kita. Kita ini harus punya integritas sebagai anak Tuhan. Kepada pimpinan kita, kita harus hormati, kita harus loyal kepada dia. Jangan punya sifat untuk memberontak melawan pimpinan kita. Ini karakter dari Yusuf. Dia punya integritas. Dan dia tidak mau mencemari kekudusannya dengan berbuat dosa. Artinya Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia punya integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah seseorang yang memiliki prinsip hidup dengan nilai-nilai moral sebagai anak Tuhan. Secara kontinu dan konsisten dia lakukan sebagai anak Tuhan dan mempertahankan prinsip-prinsip moral itu di segala waktu. Di waktu dia ada di zona nyaman, dia ada di zona penderitaan, dia ada mengalami ketekanan dari tuntunan hidup, dia tetap konsisten. Yaitu punya prinsip hidup dengan moral sebagai anak Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup dengan prinsip-prinsip sebagai anak Tuhan. Saya ajak kita buka di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-30. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata begini. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia, itu Yesus, membenarkan kita dan menguduskan
dan menebus kita. Jadi Yesus adalah sumber kebenaran kita, sumber penebusan kita, dan sumber kekudusan kita. Itulah kebenaran. Kalau kebenaran kita itu adalah kain kotor, kata firman Tuhan. Coba saja kita selama 1 bulan, kita kerjakan semua yang baik. Kemudian setelah itu kita datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku lakukan setiap hari begini, begitu. Bahkan aku puasa, aku lakukan doa. Di mata Tuhan tetap kain kotor. Kenapa? Karena kita harus melakukan kebenarannya Yesus. Kita harus hidup di dalam kebenarannya Yesus. Di dalam Roma pasal 6 ayat 18 berkata begini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita harus menjadi hamba kebenaran. Ini adalah integritas anak Tuhan. Menjadi hamba kebenaran. Kemudian dikatakan tadi bahwa ia menguduskan kita. Kata menguduskan ini dikatakan di dalam ayat 19b di Roma 6 berkata, demikian hal kamu sekarang, saat ini. Saat ini ketika kita menjadi hamba kebenaran, dikatakan sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi ketika kita menjadi hamba kebenaran, yaitu kebenarannya Yesus yang membenarkan kita, maka kita itu dibawa kepada pengudusan. Pengudusan. Hidup dalam kekudusan. Makanya prinsip dari anak Tuhan, yaitu integritas sebagai anak Tuhan adalah kebenaran dan kekudusan. Kita adalah umat tebusan Tuhan. Tuhan sudah tebus dosa-dosa kita. Dia telah ampuni segala kesalahan kita dan menebus dengan darahnya segala dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi umat tebusan Tuhan. Nah, umat tebusan Tuhan ini harus hidup memiliki integritas kebenaran dan integritas kekudusan. Ini 2 pilar yang mendukung kita sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai anak Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 2 berkata bahwa yaitu orang-orang yang dipilih. Kita semua dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi kita menjadi hamba kebenaran, kemudian kita dikuduskan untuk taat kepada Yesus Kristus. Inilah yang namanya integritas anak Tuhan. Integritas anak Tuhan ini harus kita miliki. Itulah sebabnya poin yang kedua ini kita angkat sebagai judul, kita harus memiliki integritas sebagai anak Tuhan. Memiliki integritas sebagai anak Tuhan. Jadi, langkah pertama dari cara jitu mengatasi kekecewaan adalah kita harus percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Langkah kedua dari cara jitu mengatasi kekecewaan adalah kita harus memiliki integritas sebagai anak Tuhan. Kalau 2 ini kita sudah punya, Allah yang menyertai kita, Dia datang kepada kita. Kalau kita memiliki integritas. Kalau kita memiliki integritas sebagai anak Tuhan, kita hidup menjadi hamba kebenaran dan kita memiliki kekudusan taat kepada Yesus, maka itu adalah merupakan landasan di mana Allah yang beserta dan Dia datang ke dalam hati kita. Dia datang bekerja dalam hidup kita. Sehingga secara otomatis kekecewaan yang mengancam itu
tidak bisa mempengaruhi kita. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Poin yang ketiga, dari 3 cara jitu mengatasi kekecewaan, saya ajak kita buka kembali lagi dalam Kejadian, dan ini Kejadian 45. Kejadian 45 ayat 7 berkata begini. 45 ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku, Yusuf, mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ini ceritanya ketika Yusuf sudah berhasil karena pertolongan Tuhan dan dia punya integritas yang begitu baik sebagai anak Tuhan, maka dia diangkat oleh raja menjadi perdana menteri di Mesir. Orang kedua di Mesir. Ketika dia sudah duduk di kemuliaan sebagai perdana menteri tersebut, di masa kesukaran, kelaparan, datanglah kakak-kakaknya mencari makan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka ke Mesir. Datang menghadap kepada Yusuf. Proses selanjutnya, Yusuf memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya. Yusuf katakan, akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Wah, kakak-kakaknya kaget. Bahkan mereka berpikir, wah ini Yusuf bisa balas dendam nih. Dia punya kuasa yang luar biasa. Dia balas dendam. Tetapi ternyata Yusuf tidak punya pikiran seperti itu. Ayat ini membuktikan bahwa Yusuf justru mengatakan bahwa bukan kamu yang mengirim aku ke Mesir. Tetapi Tuhan Allah yang menyuruh aku, terjemahan lain itu, yang mengutus aku mendahului kamu. Untuk apa? Untuk memelihara hidupmu, keturunanmu. Karena dari keturunan itulah akan datang yang namanya juru selamat. Jadi dari poin ketiga ini saya beri judul, kita harus fokus kepada visi yang daripada Tuhan. Kita harus fokus kepada visi yang dari Tuhan. Ada banyak visi di dunia ini. Seorang ahli manajemen memberikan visi. Seorang ahli ekonomi memberikan visi. Pemerintah punya visi. Tetapi sebagai anak Tuhan, Tuhan memberikan kita visi. Dan kita harus fokus kepada visi itu. Visi yang dilihat oleh Yusuf adalah bagaimana mempersiapkan kedatangan juru selamat. Yaitu Yesus akan lahir dari keturunan Yakub. Terus datang sang juru selamat. Itu yang namanya kedatangan Yesus yang pertama. Yang kita sering rayakan sebagai Natal. Tetapi kita sebagai Yusuf yang hidup di akhir zaman ini, kita punya visi dari Tuhan. Yaitu kita sedang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Kita mempersiapkan umat Tuhan untuk menyongsong Yesus, kedatangan Yesus kedua kali. Alkitab kata, Yesus segera datang, akan datang, segera dia datang. Itulah Yesus. Maka kita semua harus siap. Harus segera, kita harus bertobat, hidup baru. Kita harus memiliki Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Bahkan kita siap untuk menanti datangnya Yesus. Di awan-awan yang permai, Alkitab katakan pada peniupan sangkakala ke-7, ketika Yesus datang di awan-awan permai bersama-sama dengan malaikat-malaikat surga, maka itulah hari yang terindah. Kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi akan dibangkitkan. Dan ketika dibangkitkan, kita diubah menjadi tubuh kemuliaan, memiliki tubuh kebangkitan, dan kita naik ke awan-awan bertemu dengan Yesus. Itu yang ada pertemuan di udara. Hari yang terbesar. Dan itu yang kita nanti. Visi ini harus ada. Sebab itu kita harus fokus kepada visi yang daripada Tuhan. Kita fokus daripada Tuhan. Nah, saya ajak kita buka di dalam Ibrani pasal 12. Ayat 2 berkata begini. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata rohani kita harus fokus kepada Yesus.
Yesus yang mana dikatakan, yaitu Yesus yang memimpin kita dalam iman, ini memimpin kita ke dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingat, Yesus yang akan menyempurnakan iman percaya kita. Dia sempurnakan kita. Jadi mulai dari situ kita harus fokus ke sana. Kita harus pandang Yesus yang menyempurnakan iman kita. Terus dikatakan di sini, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sekarang Yesus sedang duduk di sebelah kanan tahta Allah di sorga. Itulah Yesus kita yang akan menyempurnakan iman kita. Nah, kita harus fokus. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang sekarang sedang duduk di sebelah kanan Allah, di tahta Allah itu. Dari tahta Allah itu mengalir segala berkat-berkat Tuhan. Dari tahta Allah itu mengalir segala apa yang dibutuhkan oleh kita, anak-anak Tuhan. Yesus sangat mengasihi kita. Dan dia akan telah bekerja untuk menyempurnakan iman kita dan untuk membawa kita kepada kemenangan. Yesus yang ada di tahta Allah itu harus kita pandang terus dengan mata iman kita. Kita harus fokus pandang kepada Yesus. Walaupun kita sekarang masih hidup di dunia, bahkan kita sedang dicengkeram oleh pandemi COVID-19. Kita sedang menghadapi tantangan hidup dengan krisis ekonomi yang sudah mengglobal. Kesulitan ada di sini. Tetapi kalau kita pandang fokus kepada Yesus, Yesus inilah yang beserta dengan kita. Yesus inilah yang memberikan kekuatan, yang memberikan keberhasilan kepada kita. Mari kita tetap fokus pandang kepada Yesus. Sebab segala otoritas ada dalam tangan Yesus. Segala kuasa ada dalam tangan Yesus. Yesus katakan segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tanganku. Sebab itu perintah, pergilah kamu. Aku jamin kemenangan bagi kamu. Dan Yesus memelihara segala-galanya dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kalau 3 cara jitu mengatasi kekecewaan ini dapat kita lakukan dalam hidup kita. Yaitu pertama, kita harus percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Kedua, kita harus memiliki integritas sebagai anak Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus fokus kepada Yesus yang sekarang sedang duduk sebelah kanan Allah Bapa di sorga, di tahta Allah yang maha tinggi. Dia sedang pegang kuasa dan otoritas segala-galanya. Dia berdaulat atas hidup kita. Dia yang menentukan. Walaupun kita ada dalam cengkeraman COVID-19, tetapi penyertaan Tuhan untuk membuat kita berhasil tetap dikerjakan oleh Dia. Sebab itu, bersama Yesus kita percaya, kita lakukan perkara-perkara besar. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Ketika kita mengerti, kita percaya, bahkan kita melakukan firman Tuhan ini, kita pasti berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.